Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu untuk mata kuliah manajemen keuangan agribisnis ya. Hari ini kuliah ke-15, kuliah terakhir untuk mata kuliah ini. Hari ini saya akan masuk dengan bagaimana aplikasi perhitungan keuangan hijau itu di perusahaan. Jadi, sebetulnya, saya sudah mencari literatur, belum banyak literatur yang mengkaji, bagaimana, dampak dari, aplikasi atau bagaimana dampak dari perusahaan-perusahaan yang memproduksi, green product itu terhadap, keuangannya, terkait dengan contoh-contoh detail gitu. Karena, di Indonesia itu, mungkin baru sekitar 10 sampai 15% perusahaan yang menerapkan green finance. Nah, tetapi menurut saya, prinsip-prinsip keuangan yang harus dipenuhi itu sebetulnya sama. Jadi kalau Bu Livi menyajikan tentang bagaimana cara menyusun laba rugi, bagaimana membuat cash flow. Jadi komponen-komponen, teknik-teknik menyusunnya sama, tetapi komponen-komponennya yang berbeda. Jadi itu yang perlu dipahami. Nah, hari ini saya coba ambil dari beberapa buku-buku akuntansi gitu, tapi mungkin, belum lengkap gitu. Tapi setidaknya bisa membuka wawasan kita, mengenai bagaimana contoh, perhitungan green product itu dalam perusahaan-perusahaan agribisnis. Mmm, Materi hari ini sudah saya share di e-learning, jadi nanti silakan di-download dan dipelajari. Jadi ini materinya bagaimana aplikasi produk hijau dalam kalkulasi biaya perusahaan. Jadi pertama, kalau kita bicara perusahaan, terutama kalau kita bicara perusahaan-perusahaan yang menerapkan, eee, menghasilkan produk gitu ya, maka sebetulnya ada 2 konsep penting. Yang pertama adalah produk sampingan dan produk gabungan. Anggaplah bahwa produk sampingan itu adalah, kan kita sering nih bicara dalam perkuliahan sebelumnya bahwa, eee, seringkali kita mengkaitkan, produk, green activity itu dengan pengolahan produk-produk sampingan. Jadi misalnya limbah yang awalnya tidak diolah kemudian menjadi diolah. Karena itu di sini saya coba fokus dengan, produk sampingan dan produk gabungan. Jadi bagaimana, dampak dari pengolahan produk sampingan itu terhadap, keuangan perusahaan. Ini adalah, contoh dari, value creation green product. Sebetulnya, teman-teman mahasiswa yang mengambil mata kuliah analisis nilai tambah ya, itu sudah familiar dengan istilah value creation green product. Jadi bagaimana kita mengidentifikasi, berbagai nilai tambah yang mungkin diciptakan, green green value creation yang bisa diciptakan dari berbagai produk pertanian. Jadi ini contohnya misalnya jadi pengolahan produk hijau sampingan dan gabungan akan berdampak pada biaya dan penerimaan laba perusahaan. Jadi kalau kelapa sawit itu nanti akan menghasilkan, TBS ya, ini TBS. Dari TBS itu nanti ada 2, ada cangkang, ada bijinya. Dari bijinya nanti akan bisa diolah menjadi berbagai berbagai produk sampingan ya. Yang pertama adalah, minyak ya, kemudian ada dari plastik, ada bahan baku polyester, lalu biokomposit, bisa juga untuk DME, untuk substitusi LPG. Kemudian cangkangnya itu nanti bisa juga untuk bio-oil gitu. Lalu dari pohonnya kita bisa hasilkan apa? Dari batang, itu bisa dihasilkan sandwich laminated lumber, itu semua produk hijau. Karena selama ini batang-batang itu tidak diolah, kemudian sekarang kita olah. Jadi itu adalah bagian dari value value creation creation produknya. Pelepahnya buat apa? Pelepahnya juga bisa macam-macam ya, sebetulnya salah satunya juga bisa buat bio-oil atau biogas. Nah, kalau seandainya perusahaan itu ini produk sampingannya, jadi yang bisa dibuat gitu setelah nanti perusahaan menghasilkan CPO. Nah, maka ini, semua batang-batang yang dibuat ini, cabang-cabang yang dibuat ini sebetulnya adalah, bagian dari produk sampingan. Lalu apa itu produk sampingan? Produk sampingan itu digunakan untuk satu atau beberapa produk yang bernilai total relatif kecil dan diproduksi secara berbarengan dengan produk yang mempunyai nilai besar. Nanti produk yang lebih besar namanya produk utama. Misalnya kalau pabrik pengolahan CPO, produk utamanya adalah CPO, mengubah TBS menjadi CPO. Tetapi dari hasil sampingan CPO yang selama ini dibuang gitu ya, sekarang kita olah.
Diolah jadi apa? Bisa macam-macam tadi, bisa dari pelepahnya, kemudian bisa dari tandannya, kemudian bisa dari serabutnya, ya, kemudian bisa dari sisa bijinya, sehingga nanti akan ada berbagai produk sampingan. Nah, dalam konteks ini karena biasanya mereka dianggap sebagai limbah kemudian diolah, maka dia disebut produk sampingan. Nah, kemudian karena dia diciptakan produk baru, maka dan sifatnya mengolah limbah, maka menjadi green product. Lalu ada juga dalam konteks tertentu produk gabungan. Jadi kadang-kadang ketika kita menghasilkan proses produksi, maka ada kegiatan produksi yang dihasilkan secara bersama-sama. Jadi diproduksi secara serentak melalui proses bersama atau rangkaian proses di mana masing-masing produknya memiliki nilai lebih tinggi daripada nominal dalam bentuk barang jadinya. Nah, sehingga apa sih sifat dari produk sampingan? Produk sampingan tadi yang kita saya bicarakan tadi, pertama dia punya dua sifat. Yang pertama ada produk sampingan yang begitu selesai itu bisa langsung dijual. Misalnya nih hasil pengolahannya limbah sabutnya tadi kalau kita tidak olah menjadi bio oil itu akan kita jual menjadi pupuk. Berarti dia tidak memerlukan proses lanjutan. Tapi ada produk sampingan tadi misalnya serabut TBS-nya itu bisa diolah menjadi bio oil atau biogas, maka nanti produk sampingan tersebut memerlukan proses lanjutan agar dapat dijual. Kemudian jadi ada yang harus diolah dulu baru bisa dijual, tapi ada yang bisa langsung dijual. Kalau produk sampingan sifatnya yang pertama ada produk gabungan, sifatnya yang pertama adalah biaya gabungan yang timbul karena pemrosesan atau fabrikasi beberapa jenis barang secara bersama. Nah, ketika kita bicara produk gabungan, maka nanti ada biaya gabungan, tetapi ada juga ditambah dengan biaya tersendiri untuk tiap produk. Nah, ini adalah tahapan penerapan manajemen keuangan hijau yang ada di perusahaan. Jadi pertama, apa sih yang harus kita lakukan sebelum akhirnya kita lari ke green management? Kita sampai ke green finance dan green accounting. Jadi perusahaan yang akan menjadi green firm gitu ya, dia tidak bisa langsung tiba-tiba begitu saja menerapkan green management, green finance, dan green accounting gitu. Tetapi harus diawali dengan melakukan identifikasi ulang terhadap life cycle produk yang dia hasilkan. Jadi diidentifikasi contoh life cycle produk itu seperti salah satunya seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Jadi mendefinisikan the life cycle stage-nya kayak apa. Lalu setelah kita tahu life cycle stage-nya, jadi daur hidupnya pohon-pohon yang bisa muncul dari komoditi yang sudah kita hasilkan, maka kita definisikan the life cycle state untuk teknologinya. Konsepnya pakai konsep kuliah yang ke-14 kemarin, yaitu share value. Jadi bagaimana kita men-share nilai seperti apa yang disampaikan oleh Porter dan Kramer. Jadi nanti kita definisikan stakeholder-nya, kita definisikan value creation produknya, ya kita definisikan kembali rantai pasoknya, kan ada 3 ya yang dikemukakan oleh Porter dan Kramer di kuliah sebelumnya. Nah setelah kita tahu, oh ini loh ternyata stakeholder yang terlibat, lalu aktivitasnya apa saja, rantai pasoknya seperti apa, baru kita lakukan perhitungan life cycle assessment-nya. Kalau di ekonomi atau di agribisnis itu kita sering sebut dengan analisis kelayakan. Tetapi karena yang kita bicarakan itu selama ini kita bicaranya analisis finansial gitu. Jadi kalau finansial itu kan indikatornya IRR, NPV gitu ya. Nah, karena sekarang yang menjadi pertimbangan kita dalam perusahaan hijau itu tidak hanya pertimbangan ekonomi. Kalau NPV, IRR itu kan pertimbangannya hanya finansial gitu. Maka dia disebut dengan financial feasibility studies. Tetapi kalau kita sudah masuk dalam konsep green economy, maka pertimbangannya tidak hanya ekonomi, tidak hanya finansial, tetapi juga ada pertimbangan sosial dan juga pertimbangan lingkungan. Maka alat analisisnya tidak bisa lagi NPV IRR, tetapi Economic Feasibility Studies, analisis kelayakan ekonomi, dan kriterianya adalah Economic Net Present Value. Kriterianya bukan internal rate of return, tetapi economic rate of return dan BC ratio. Ya, jadi
tahapannya banyak. Baru kemudian nanti ketika hasil life cycle assessment kita itu visible, artinya dia secara finansial menguntungkan, secara sosial masyarakat tidak dirugikan, lalu secara lingkungan nggak merusak lingkungan, artinya dia visible, maka baru kita bisa laksanakan, perusahaan baru bisa melaksanakan investasi yang sifatnya green tadi. Tapi kalau tidak visible, maka tidak bisa kita laksanakan, berarti kita kemungkinan ada kesalahan dalam melakukan identifikasi life cycle state, mungkin kita tidak lengkap dalam menghitung share value-nya, pembagian value, pembagian nilainya. Tetapi kalau dia layak, baru kita bisa investasi. Pada saat kita sudah melakukan green investment, baru bisa di sana sudah ada investasi, baru investasinya jadi usaha, lalu bisa dikelola menjadi green management. Green management harus dilengkapi dengan green finance dan green accounting. Nah, sebetulnya inti mata kuliah kita dalam tanda kutip secara umum ada di sini gitu. Jadi untuk bisa sampai ke green finance, untuk bisa sampai ke green accounting itu kita harus mulai dulu dari identifikasi life cycle stage-nya. Ya, jadi nggak bisa tiba-tiba gitu. Saya makanya kalau di dalam forum di kuliah sebelumnya tuh banyak yang bertanya gimana kita mau melaksanakan green finance atau green investment sementara ketika menambah project yang sifatnya green itu perusahaan harus tambah biaya, berarti mengurangi kerugian. Nah, makanya harus dibuat dulu mengkalkulasi the life cycle assessment-nya. Jadi harus ekonomik dibuat dulu economic feasibility studies-nya. Ya. Kalau ada yang bertanya boleh langsung raise hand aja ya tanpa harus nunggu saya selesai. Nah, bagaimana kalkulasinya? Ini hanya sekedar contoh saja. Jadi ya, tadi saya sampaikan bahwa ketika perusahaan menerapkan green investment gitu, sebetulnya metode dalam menyusun laba rugi, dalam membuat cash flow-nya itu sama, hanya komponen-komponennya yang berbeda. Ini contohnya kalau di laba rugi. Contohnya kalau di laba rugi, maka hasil penjualan produk sampingan tadi yang awalnya limbah, kemudian diolah, bisa dijual, maka dia bisa ditambahkan ke dalam laba rugi sebagai pendapatan lain-lain, sebagai hasil penjualan tambahan, atau bisa juga mengurangi harga pokok penjualan. Mengurangi harga pokok penjualan berarti dia mengurangi biaya. Jadi atau pengurangan dari total biaya pabrikasi produk, ya. Yang kedua, pendapatan dari penjualan produk sampingan setelah dikurangi biaya untuk memasarkan produk sampingan, lalu dikurangi lagi dengan biaya pemrosesan lanjutan produk tersebut akan dicantumkan ke dalam laba rugi dengan metode pertama. Jadi sebagai pendapatan lain-lain, sebagai penjualan sampingan atau pengurangan harga pokok serta pengurangan dari total biaya pabrikasi produk. Lalu yang ketiga bisa juga dengan penerapan aplikasi nilai pasar. Nah, ini contoh yang pertama. Jadi hasil penjualan produk sampingan kalau di laba ruginya sama, ada penjualan produk utama, persediaan awal, ada total produksi, ada harga pokok barang, ada persediaan akhir dan laba kotor. Lalu laba kotor dikurangi dengan biaya pemasaran dan administrasi dapat laba operasi. Inilah laba operasinya misalnya ya. Nanti akan ada hasil penjualan produk sampingan. Hasil penjualan produk sampingan itu akan menambah laba sebelum pajak. Jadi kalau laba operasi dari produk utamanya 3.000 ditambah laba produk sampingannya 1.500, maka total laba sebelum pajak itu 4.500.000. Contohnya seperti itu. Ya, lalu yang kedua, kalau tadi kan dia menambah pendapatan. Bisa juga dengan mengurangi biaya. Jadi kalau di sini misalnya awalnya total biaya produksi produk utamanya 16.500, maka dikurangi dengan hasil penjualan produk sampingan. Jadi awalnya biaya produk gabungannya adalah 16.500.000 dikurangi dengan hasil penjualan produk sampingan 1.500.000, maka nanti dapatnya 15 juta. Jadi bisa mengurangi biaya, bisa nambah laba. Ya, atau bisa dihitung terpisah ya antara produk utama dan produk sampingan, tetapi nanti dia akan masuk bersama-sama juga. Jadi misalnya ini ada biaya produk utamanya, ada biaya bahan, ini adalah nilai pasar dari produk sampingan. Produk sampingan ini tidak diolah, jadi di mana sebagian dari biaya produk sampingan akan dialokasi ke produk sampingan, biaya persediaan didasarkan atas dasar alokasi biaya ditambah dengan biaya pemrosesan lanjutan. Jadi
Ini adalah biaya produk sampingan nilai pasarnya. Jadi misalnya limbah cangkang CPO tadi 9.000, lalu ada biaya pemasaran dari produk sampingannya 2.000, maka totalnya adalah 9.000 dikurang biaya pemasaran 6.700. Dikurang dengan biaya pengolahan produk sampingannya. Misalnya 2.500 biaya pengolahan, maka 6.750 dikurang 2.500 itu 4.250. Ya, lalu ditambah kembali dengan produk sesudah pemisahan 2.300.000, jadi totalnya nanti 4.250 ditambah dengan 2.300.000 jadi 6.500. Sehingga total biaya jumlah per unitnya, ini total per unitnya adalah 40.000, kalau yang ini hanya 5.000 total produknya. Jadi bisa dimasukkan dengan berbagai macam cara tanpa harus mengubah prinsip perhitungan dalam akuntansinya, hanya komponen-komponennya yang berubah. Jadi kalau misalnya di biaya, awalnya kita tidak ada biaya untuk pengelolaan limbah, kemudian sekarang ada, maka ada tambahan biaya untuk pengelolaan limbah. Nah, ini tambahan untuk metode kalkulasi biaya produk gabungan. Saya agak kesulitan sebetulnya dalam konsep. Agus mau tanya, silakan sebelum saya lanjutkan. Saya izin bertanya, Bu. Tadi kan Silakan. ada yang produk hasil samping yang bisa langsung diolah dan ada produk hasil samping langsung bisa dijual. Nah, bagaimana kalau misalnya perusahaan tersebut tidak mengolah, kemudian juga tidak menjual dalam bentuk produk, tapi masih dalam bentuk limbah, Bu. Jadi misalnya, ya, jadi itu masuk ke mana, Bu? Oke. Ya, jadi ini kalau dia seperti itu, berarti nanti langsung saja masuk hasil penjualan produk sampingan. Jadi tanpa harus diolah. Tapi kalau harus diolah, maka mungkin bisa dipisahkan seperti ini. Jadi dia nilai pasarnya berapa, ini kan metode nilai pasar, dihargai cangkangnya berapa, dikurang nanti dengan biaya pengolahan produknya, produk sampingannya. Ya, jadi metodenya sama, jadi prinsipnya sama. Jadi kalau ada biaya yang bertambah, biayanya dihitung akan mengurangi harga jual produknya. Hanya komponennya yang berbeda. Gitu. Ada lagi silakan. Ada? Oke, kalau tidak ada saya akan sampaikan gitu tentang produk gabungan. Terkadang di pertanian itu kita sering menghasilkan produk dengan konsep gabungan. Ini penting untuk saya sampaikan dalam agribisnis gitu. Kenapa penting? Misalnya gini, terlepas dari nanti kita pakai atau tidak, tetapi konsepnya tetap harus dipahami. Misalnya nih, saya punya kebun karet ya, kemudian di tengah-tengah kebun karet itu saya tanami dengan nanas gitu. Lalu saya menggunakan pupuk organik untuk memupuk karet. Ya, untuk memupuk tanaman karet saya pakai pupuk organik. Maka petani sering kalau seandainya petani ditanya, "Pak, karetnya dipupuk nggak?" Maka petani pasti akan salah. "Pak, nanasnya dipupuk nggak?" Maka petani pasti akan bilang, "Enggak, nanasnya nggak dipupuk, yang dipupuk karet." Gitu. Padahal sebetulnya di lahan yang sama itu dihasilkan dua jenis produk, karet dan nanas. Maka sebetulnya dalam konsep biaya, kita tidak boleh membebankan biaya pupuk organik tadi hanya untuk karet. Artinya biaya pupuk organik itu harusnya juga ditanggung oleh nanas. Bisa ikutin tidak kira-kira sampai sini? Sama juga dalam konteks yang lebih luas ya, misalnya nih alat-alat apa ya, cangkul gitu. Kan nggak mungkin petani misalnya gini, "Pak, kalau nanasnya disiangi nggak ya?" Gitu, ada biaya penyiangan gitu. "Oh enggak, nanasnya disiangi, yang disiangi karet." Nah, padahal kan dua-duanya dapat gitu. Nah, itu kok harusnya kita menghitung biayanya tidak boleh dibebankan ke karet, tapi ada konsep namanya konsep joint cost. Atau pakai cangkul misalnya. Cangkul itu petani pakai cangkul, cangkulnya nanam padi, pakai cangkul yang sama, kemudian di musim tanam berikutnya menanam jagung, jagungnya pakai cangkul yang sama, maka cangkulnya tidak boleh hanya dibebankan hanya untuk padi gitu, tetapi juga untuk jagung. Jadi itu konsep-konsep yang kadang-kadang terlewat ketika kita melakukan perhitungan-perhitungan biaya. Nah, ada beberapa, ini saya saya analoginya empe-empe, nggak apa-apa ya, sore-sore lapar gitu.
Yang pertama, kalau kita ini yang paling gampang menganalogikannya gitu. Misalnya nih, kalau biaya gabungan itu kan kalau kalau pengusaha empek-empek itu dalam konteks perhitungan mereka bikin pempek adaan, panggang, kapal selam atau lenggang itu biasanya dalam satu bahan baku yang sama gitu. Jadi kalau ditanya berapa sih petani sering kali gitu. Pengusaha pempek itu kalau ditanya berapa sih biaya produksi untuk pempek adaan, mereka biasanya nggak tahu gitu. Betul-betul yang fix harga pokoknya berapa tuh nggak tahu. Kenapa? Karena diproduksi dari satu baskom yang sama, tapi nanti ada berbagai macam jenis. Nah, ini sebetulnya ada konsep biaya bersama namanya biaya gabungan. Misalnya total biaya awal yang dikeluarkan untuk produksi empek-empek itu 500.000. 500.000, total yang dihasilkan pempek adaannya 100, pempek panggangnya 500, kemudian kapal selamnya 50, pempek lenggangnya 25. Harga pasarnya 2.500, 3.500 misalnya ya, 15.000, kemudian 17.000. Maka jumlah nilai pasar ini adalah perkalian antara jumlah produk dengan harga pasar. 100 dikali 2.500 berarti 250.000, 525, 7.500, 437. Sehingga total penerimaan pengusaha itu adalah 1.962. Kalau ditanya pendapatannya berapa, pendapatannya 1.900.000, ditanya pendapatannya berapa, berarti 1.900.000 dikurang 500.000, ya nggak? Ya kan? Dikurang 500 berarti 1.562.500. Tetapi kalau seandainya ditanya berapa sih pendapatan khusus untuk adaan, tuh nggak bisa jawab. Maka bagaimana cara kita menghitungnya? Karena ini ada totalnya. Maka caranya adalah kita cari dulu persentase dari nilai pasar. Jadi 250.000 bagi 1.900.000 itu 12,75. 525 bagi 26 dibagi ini dapatnya 26%, 750 bagi 1.938%, dan 437 bagi 1.900 itu 22%. Sehingga nanti totalnya 500. 500 dikali 12% dapatnya 63.000. 500 dikali 26% dapatnya 133.000. 500 dikali 38% dapatnya 191.000, dan 500 dikali 22% dapatnya 117.465. Sehingga sekarang kalau ditanya berapa sih keuntungan untuk pempek adaan, oh sudah bisa dihitung 250 dikurang 63.000. Kalau tadi kan kita kalau nggak pakai konsep biaya gabungan, kita nggak bisa hitung berapa sebetulnya keuntungan dari masing-masing produk. Jadi dengan cara yang sama ketika perusahaan sudah menerapkan green ya, tetapi produk yang dihasilkan green semua gitu ya, maka nanti kita bisa hitung. Jadi biaya produksinya ini adalah 63, 133, 191 sehingga kita bisa hitung keuntungan per produknya. Nah, tetapi ini kalau seandainya empek-empeknya setelah diolah terus langsung bisa dijual seperti kata Agus tadi. Tapi kan ada tuh empek-empek bagian dari adonan yang ketika sudah selesai masih harus diproses lagi. Makanya di sini produk gabungan yang dapat dijual pada titik pemisahan. Artinya setelah pempeknya selesai dikukus itu bisa langsung dijual. Tapi empek-empek itu ada yang tidak bisa dijual ketika sudah sampai pada titik pemisahan. Jadi dia ada biaya pemrosesan setelah titik pemisahan. Nah, ya jadi misalnya apa kayak tekwan, rujak mie, laksan, celimpungan itu harus diolah dulu. Ada produk harus diolah lagi setelah titik pemisahan. Maka perhitungan biayanya berbeda ya. Jadi ada ini misalnya 15.000 nilai pasarnya, 12.500, 10.000, 10.000 biaya bikin tekwannya 150.000, biaya buat rujak mie-nya 75.000, biaya buat laksannya 125.000 dan biaya buat celimpungannya 100.000. Nah, pengalokasian biaya produksi gabungannya yang pertama untuk tekwan itu misalnya tadi kan 15.000 harganya dikali 100.000 maka penerimaannya itu adalah 1.500.000 setelah titik pemisahan. Tapi ada biaya pemrosesan lanjutan sebesar 550, maka total nilai pasar hipotesisnya adalah 1.500.000. Ini kemungkinan penerimaannya nanti dikurang dengan biaya pemrosesan lanjutan dapat 950.
Kemudian 12.500 kali 50 tambah 625 jadi 625.000 ditambah biaya dikurang biaya pemrosesannya jadi 175. Terus kita hitung dengan cara yang sama, lalu kita cari persentasenya. Jadi total nilai pasar ini kita cari persentasenya, nanti dapatnya 950.000 dibagi 2.100.000 itu 44%, 175 bagi 2.100.000 8%, lalu 11% dan 35%, baru nanti nilai persentase ini kita kalikan dengan 500.000. Barulah kita dapat biaya alokasi produksi gabungan awalnya. Itu yang kedua. Lalu selanjutnya ada cara yang lebih mudah lagi gitu. Kalau seandainya jenis produknya hanya satu, maka tidak usah susah-susah. Kalau produknya satu, biaya produksi gabungan untuk menghasilkan 4 jenis produk 12.000. Maka unit kalau seandainya jumlah produk yang dihasilkan 6.000, jadi 12.000 bagi 6.000 maka totalnya 2.000 per unit. Nah, hanya gitu gampang. Kalau kita asumsikan bahwa produknya karakteristiknya sama. Tetapi ada juga produk yang karena ini ya, jadi 2.500, jadi kalau 2.000 jadi 5.000 seperti itu dapatnya. Lalu ada yang pakai rata-rata tertimbang karena tadi kalau kita bagi begitu saja kadang-kadang kan nggak adil tuh membebankannya karena bisa saja pempek kapal selam itu pakai ikannya lebih banyak maka dia dikasih bobot, dikasih poin. Kalau tadi kan langsung tuh 20.000 kali 200. Sekarang enggak karena kita menganggap bahwa kerupuk itu membuatnya lebih susah daripada bikin pempek karena harus dikukus dulu terus dijemur, digoreng sehingga 8 kali. Kemudian kalau pempek kecil hanya 1 kali, pempek kapal selam itu hanya 1 kali, tekwan 5 kali, maka dia jadinya nambah ya 8 dikali 2 itu jadi 1.600 unit tertimbangnya. 1 dikali 1.500 jadi menghasilkan 1.500 produk, kemudian 6 kali 100 jadi 600 produk, dan 5 kali 150 jadi 750 produk, sehingga total produk tertimbangnya adalah 3.100. Maka biaya per unitnya adalah 2.000 tadi ya, ini kan 1.612, maka 3.100 dibagi 5.000, kan produksi gabungannya 5.000, 5.000 dibagi 3.100. Jadi nanti masing-masing adalah 1.612 harganya. Dikali 1.600 dikali 1.600 dapatnya 2.500.000, 241.000. Kemudian 600 kali 1.600, 967.000, 750 kali 1.600 itu 1.200.000 dan totalnya adalah 5 juta. Jadi ada berbagai cara yang bisa kita pakai ketika kita menghitung biaya perusahaan. Demikian materi perkuliahan saya hari ini. Silakan jika ada yang ingin disampaikan terkait dengan materi perkuliahan. Silakan. Silakan, ada yang mau tanya? Izin bertanya, Bu. Silakan. Poin yang ditertimbang itu bisa nggak diganti dengan bulan, Bu? Kalau misalnya dimasukkan ke usaha tani, misalnya jagung juga memproduksi di satu lahan ada produksi jagung sama ada produksi padi misalnya, Bu. Bisa nggak itu yang unit tertimbang tadi, yang poin tertimbang tadi itu diganti dengan bulan? Boleh. Jadi bisa saja diganti dengan bulan. Jadi bisa juga diganti dengan bulan, bisa juga yang menjadi pertimbangan itu adalah perbandingan dari jumlah input tetap yang dipakai. Jadi sebetulnya dasar pertimbangannya bisa banyak. Ya, jadi input tetap misalnya lebih banyak pakai input tetap, maka dia dibebani paling banyak, itu bisa. Ada lagi silakan. Ayo. Silakan, ada yang lagi yang ingin bertanya? Ada? Kalau tidak ada, saya tutup kuliahnya, boleh? Oke. Baik, saya tutup kuliahnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agus, raise hand. Waalaikumsalam. Raise hand.